Masa hakim memutus dia nggak ada pembelaannya? Masa hakim memutus nggak ada korbannya? Lalu mutusin apa itu? Kalau tidak ya kita tutup dengan restoratif justice, maka persidangan ini dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan kejaksaan. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, yang mana sidang hari ini adalah sidang yang ketujuh. Mestinya dari sidang yang sebelumnya itu mesti pemeriksaan saksi, yakni Bapak Yakult dan juga Bapak Akil Sirot. Tapi pada faktanya tadi kita konfirmasi kepada kejaksaan bahwasanya Bapak yang dua ini tidak bisa hadir karena pertama Bapak Akil mengkonfirmasi beliau lagi sakit, tapi Bapak Yakut sendiri itu tidak mengkonfirmasi sakit. Tapi lagi-lagi sidang yang ketujuh ini tetap dimulai oleh majelis. Tetapi kami tetap komitmen dari tim advokasi pembelaan Gus Nur, kami akan tetap all out. Untuk karena itu kami ingin meminta pandangan dari tim dan pada senior kami, yakni Bang Egy, terkait menyikapi tentang sidang pada hari ini. Langsung saja Bang Egy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pandangan hukum dari sisi perspektif hukum itu sendiri. Dalam pandangan hukum kami sebagai tim lawyer, ada hal yang mendasar, yaitu hak hukum kami sebagai lawyer setara hak hukum yang ada pada hakim, pada jaksa, pada polisi. Cuma beda fungsi. Fungsi polisi menyidikan, ya, fungsi jaksa menuntut, fungsi kita membela, baru hakim memutus. Itu logika hukum yang sempurna dalam pengertian acara sidang. Nah, problemnya terjadi saksi korban dalam pengertian yang melaporkan, Saudara Yakut sama SAS itu tidak hadir. Alasannya apa kita belum jelas. Ada yang bilang COVID, ada yang apa, tapi kan tidak ada konfirmasi yang jelas gitu loh. Kemudian terdakwanya juga Gus Nur tidak dihadirkan. Padahal sudah 4 kali sidang kami minta hadir. Kalau Gus Nur dihadirkan, kami hadir sidang. Ini buktinya ada di sini. Ya, tapi karena tidak juga tidak dihadirkan. Nah, maka kondisional objektif ini, hak hukum yang melekat pada kami untuk membela, hak hukum yang melekat pada terdakwa untuk mencapai keadilan, itu tidak terpenuhi. Ditambah lagi, sepanjang kami tahu ada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 mengenai restoratif justice. Maknanya adalah dengan kondisi objektif seperti itu tadi, jadi ada excuse untuk menghentikan sidang ini. Tidak harus dihentikan. Nah, kalau nggak dihentikan kan lucu terjadi. Masa hakim memutus dia nggak ada pembelaannya? Masa hakim memutus nggak ada korbannya? Lalu mutusin apa itu? Ya? Nggak ada terdakwanya juga. Allahu Akbar. Inilah harus ngerti hukum lah. Restoratif justice itu mesti ditempuh, hentikan. Ya, hakim ambil tindakan dalam hal ini, hakim boleh menemukan hukum dengan cara restorasi justice. Saya kira begitu. Terima kasih Profesor Egy. Langsung saja kepada Bang Ahmad Midan. Ini nih.
pada sidang yang ketujuh ini ya, bahwa kita memang sudah beberapa kali meminta supaya majelis bisa menghadirkan terdakwa. Ya, bahkan bukan berarti kami menafikan peraturan Mahkamah Agung tentang kondisi COVID. Tetapi kita tahu bahwa penegakan hukum itu harus maksimal. Jadi kalau seseorang diduga COVID, mestinya dia mendapatkan pemeriksaan bahwa betul-betul dalam kondisi yang dianggap terpapar COVID. Kalau tidak, supaya fakta persidangan yang diatur dalam undang-undang itu adalah di mana persidangan para pihaknya dihadirkan. Jadi terdakwa, saksi-saksi kunci itu harus dihadirkan. Tapi sampai saat ini baik terdakwa yang kami sudah minta dengan khusus ya bisa dilakukan tes antigen kah atau PCR ya supaya betul-betul bahwa Gus Nur itu memang dalam kondisi terpapar atau tidak. Kalau tidak, seyogyanya dia dibawa ke persidangan. Karena di persidangan itulah bahwa fakta-faktanya dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Demikian juga berkaitan dengan saksi korban. Saksi korban ya baik itu Said Agil Sirat maupun Yakut yang menjadi korban tidak membuat laporan. Kita kasih contoh misalnya kasus Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pada zaman SBY ya. SBY itu datang ke Polda melapor, dia membuat laporan di sana. Padahal presiden. Ya itu satu contoh. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Egy bahwa peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, maka restoratif justice terhadap perkara ini harus dilakukan. Jadi ini tidak perlu lagi ada penuntutan, bahkan majelis kalau terus dilakukan penuntutan berarti tidak menghormati perkembangan hukum saat ini. Undang-Undang ITE itu perlu bahwa pelapornya harus datang langsung. Ya, korbannya yang menjadi pelapor itu harus datang. Nggak bisa diwakilkan, ya seperti halnya SBY pada waktu itu. Nah, menurut kami, maka ini seyogyanya kalaupun belum juga diputus, bahwa kami minta supaya terdakwanya dihadirkan, saksi-saksi korban dihadirkan, baru majelis memberikan pertimbangan. Kalau tidak, ya kita tutup dengan restoratif justice, maka persidangan ini dihentikan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ahmad Mihdan dan Profesor Egy, yang insya Allah kita sudah mendengarkan masing-masing bahwasanya Kita simpel sekali, ikutin aturan yang ada. Mestinya majelis memutuskan, mempertimbangkan apa yang kami sampaikan, karena penasihat hukum ini memiliki latar belakang hukum yang sama seperti itu. Kita pemahaman hukum yang sama dan bahkan kita memiliki basis hukum untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi pandangan, menjadi pertimbangan majelis hakim. Sekali lagi hentikan ini persidangan, jangan sampai terkesan di tengah-tengah masyarakat ini adalah sidang yang main-main, sidang yang lucu, bahkan jangan juga nanti masyarakat berpikir ini persidangan hukum sekali. Badut yang lucu sekali seperti itu Bang ya. Karena ada badut yang lucu. Ada badut yang lucu. Ini lucu gitu ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.